Lamine Yamal. Namanya lagi sering banget disebut-sebut di Camp Nou. Bukan cuma sekali dua kali, tapi nyaris setiap hari. Dia masih muda, mainnya keren banget, dengan skill yang bikin kita semua terpukau setiap kali dia menggiring bola. Dan jadi harapan Barcelona buat era baru. Era di mana talenta muda bersinar terang di tengah tekanan dan ekspektasi tinggi. Klub ngeliat dia bakal jadi superstar di masa depan. Salah satu pemain yang akan membawa Barcelona kembali ke puncak kejayaan. Padahal umurnya masih muda tapi udah jadi pemain penting. Kehadirannya di lapangan memberikan dampak yang signifikan bagi tim. Yamal baru aja tanda tangan kontrak jangka panjang, sebuah komitmen besar dari klub dan sang pemain. Ini bukti dia setia banget sama Barcelona. Dia ingin menjadi bagian dari sejarah klub ini. Kontrak ini bukan cuma soal kertas-kertasan doang. Ini adalah investasi masa depan. Tapi janji buat jadi pemain hebat. Janji yang akan dia tepati dengan kerja keras dan dedikasi. Di dunia bola yang pemainnya suka pindah-pindah, di mana loyalitas seringkali diuji oleh tawaran menggiurkan, pilihan Yamal buat tetap di sini tuh nunjukin banyak hal. Ini adalah pesan yang jelas tentang cintanya pada klub. Barcelona percaya banget sama kemampuan dia. Mereka melihat potensi yang luar biasa dalam diri Yamal. Kontrak baru ini ngejaga aset penting buat klub. Ini adalah langkah preventif untuk memastikan Yamal tetap berseragam Barcelona. Tapi ada kejutan lain juga nih. Sebuah fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Yamal punya permintaan khusus, bukan soal duit, bukan tentang gaji besar atau bonus mewah, tapi sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang menyentuh esensi dari seorang pesepak bola. Dia pengen tantangan baru, dia haus akan pengalaman dan ingin terus berkembang. Yang nantinya bakal didengar sama manajer baru. Hansi Flick, sang pelatih baru akan mendengarkan aspirasi dan ambisi Yamal. Ini jadi awal buat langkah berani Barcelona di masa depan. Sebuah era baru yang menjanjikan dengan Lamine Yamal sebagai salah satu pilarnya. Musim 2024-2025 itu benar-benar jadi musim yang gak bakal dilupain sama fans Barcelona. Soalnya itu jadi musimnya Lamine Yamal bersinar terang. Dia bukan cuma sekadar pemain muda yang menjanjikan. Dia nyetak 14 gol. Jumlah yang fantastis buat pemain seusia dia, nunjukin insting golnya yang luar biasa. Gak cuma itu, dia juga kasih 15 assist, bukti bahwa dia pemain tim yang hebat dan punya visi yang jelas di lapangan. Angka yang luar biasa buat umurnya. Ini nunjukin betapa pentingnya dia buat tim. Kehebatan Yamal penting banget buat Barcelona. Dia jadi pembeda di banyak pertandingan. Apalagi pas Barcelona menang Copa del Rey. Dia main bagus banget di seluruh turnamen. Dia selalu bisa diandelin di momen-momen penting, gak gentar sama tekanan. Apalagi di babak gugur, di mana dia sering jadi penentu kemenangan tim. Permainannya bantu Barcelona buat bersaing di level tertinggi. Dan akhirnya, jadi juara 2 di La Liga. Sebuah pencapaian yang membanggakan. Bukan cuma soal statistik yang gemilang, tapi ada hal lain yang bikin Yamal istimewa. Yamal juga nunjukin kedewasaan dan ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Apalagi pas lagi ditekan, dia tetap tenang dan fokus buat ngasih yang terbaik. Pelatih dan teman setimnya muji dia habis-habisan. Mereka salut sama semangat kerjanya yang gak pernah kendor, selalu berusaha jadi lebih baik. Dia berubah dari anak muda yang punya harapan besar, jadi pemain yang gak tergantikan di tim utama Barcelona. Supporter suka banget sama gaya dribblenya yang berani dan gak kenal takut, dan kemampuannya ngubah jalannya pertandingan, bikin semua orang terpukau. Dunia nontonin dia ngubah bakat mentahnya. Jadi permainan keren, yang konsisten dari minggu ke minggu. Prestasinya di musim 2024-2025 ini, bikin harapan orang jadi tinggi banget buat masa depannya. Bintang Yamal lagi naik daun dengan cepat, dan dia siap buat lebih banyak lagi di musim-musim yang akan datang. Dengan kontrak barunya yang baru saja ditandatangani, masa depan cerah Lamine Yamal di Barcelona semakin terjamin. Yamal punya permintaan berani ke petinggi Barcelona dan Hansi Flick. Sebuah permintaan yang menunjukkan kepercayaan dirinya dan ambisinya yang besar di klub. Dia pengen jadi penendang utama buat tendangan bebas. Ia ingin mengambil alih tanggung jawab dalam situasi bola mati yang krusial. Dan penalti. Bukan hanya tendangan bebas, tapi juga tendangan penalti yang menentukan. Ini adalah bukti bahwa ia ingin menjadi andalan tim di saat-saat genting. Ini bukan soal ego. Ini bukan tentang mencari perhatian atau membuktikan diri lebih baik dari yang lain.
tapi soal tanggung jawab dan perkembangan diri. Ini adalah tentang mengambil inisiatif dan terus berkembang sebagai pemain yang lebih baik. Yamal udah latihan tendangan bola mati terus-terusan. Ia mendedikasikan waktu dan tenaga untuk mengasah kemampuannya. Pengen nambah senjata baru di permainannya. Ia ingin memiliki lebih banyak cara untuk membantu tim meraih kemenangan. Dia nunjukin kalau dia siap ambil peran di momen-momen penting. Ia tidak gentar menghadapi tekanan dan siap menjadi pemimpin di lapangan. Jarang ada pemain muda yang minta tekanan sebesar ini. Ini adalah langkah yang tidak biasa bagi pemain seusianya. Tapi Yamal justru suka tantangan. Ia berkembang pesat ketika dihadapkan pada kesulitan. Ambisi dia itu jadi penentu kemenangan dengan cara apapun. Ia ingin memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Waktunya pas banget sama kedatangan Flick. Kedatangan pelatih baru bisa menjadi momentum penting baginya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kesempatan emas bagi Yamal untuk menunjukkan kemampuannya. Yamal pengen bikin manajer baru terkesan. Ia ingin membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan. Dan nunjukin kalau dia haus jadi pemimpin. Ia ingin menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh tim. Permintaan ini soal dapetin kepercayaan. Ini adalah tentang membangun hubungan yang kuat dengan pelatih dan rekan satu tim. Dan buktiin diri di panggung yang lebih besar. Ia ingin menunjukkan kemampuannya di hadapan puluhan ribu penggemar di Camp Nou. Ini pesan yang jelas. Ini adalah pernyataan ambisi yang tidak bisa diabaikan. Dia nggak puas sama apa yang udah dicapai. Ia selalu ingin lebih dan terus berusaha untuk meningkatkan diri. Permintaan Yamal ini jadi tantangan. Ini bisa memicu persaingan sehat di dalam tim. Buat pemain-pemain senior yang udah biasa. Para pemain senior mungkin merasa terancam dengan ambisi pemain muda ini. Klub harus mutusin apakah dia siap buat lompatan ini. Keputusan ini akan berdampak besar pada perkembangan Yamal dan dinamika tim secara keseluruhan. Sebelum permintaan Yamal, tugas tendangan bola mati di Barcelona dipegang sama pemain-pemain bintang yang berpengalaman. Robert Lewandowski itu raja penalti, jarang banget gagal. Tendangan bas dibagi-bagi, kaki kirinya Rafinha, kehalusan Pedri, dan tekniknya Gundogan. Masing-masing punya gaya unik, jadi Barcelona punya banyak pilihan. Pengalaman Lewandowski kasih rasa aman, sementara tugas tendangan bebas gantian tergantung siapa yang lagi percaya diri dan posisinya pas. Udah ada sistemnya sih, tapi belum pernah ada bintang muda yang kek minta peran ini. Ambisi Yamal ini bisa jadi ngubah urutan pemain senior di tim. Ini bukan soal nggak sopan, tapi soal ambil kesempatan buat berkembang. Dia pengen gabung sama jajaran spesialis tendangan bola mati Barcelona. Tantangannya udah ada apa, dia bisa masuk ke grup elit ini? Messi. Musim 2025-2026 dimulai dengan Hansi Flick jadi pelatih Barcelona. Flick, yang dikenal jago ngembangin bakat muda dan main bola dengan intensitas tinggi, bawa semangat baru. Permintaan Yamal soal tendangan bola mati langsung sampai ke meja Flick. Pelatih baru ini dengerin baik-baik. Dia ngehargain inisiatif dan ambisi. Flick kagum sama kepercayaan diri Yamal, tapi tetap mikir realistis. Dia jelasin kalau penampilan pas latihan bakal jadi kunci. Teknik dan ketenangan Yamal pas lagi ditekan bakal diuji. Gak ada janji apa-apa. Flick bakal lihat dulu dan mutusin apa yang terbaik buat tim. Ini jadi ujian awal buat Flick ngatur pemain. Dia harus nyeimbangin ambisi Yamal sama harapan pemain-pemain senior. Keputusannya bakal berdasarkan kemampuan dan kebutuhan tim. Keinginan Yamal buat tanggung jawab itu jelas banget. Sekarang keputusannya ada di tangan Flick. Permintaan Yamal itu bukan soal duit atau jadi terkenal. Motivasinya lebih dalam, pengen berkembang dan dapetin kepercayaan. Jadi penendang bola mati itu artinya tim percaya sama kamu pas lagi tegang. Yamal pengen buktiin kalau dia bisa ngadepin momen-momen itu. Dorongan buat dipercaya ini yang bikin dia makin berdedikasi dan kerja keras. Dia nggak puas cuma jadi pemain sayap yang hebat. Yamal pengen nguasain semua bagian permainan. Tendangan bola mati bakal nambah kemampuan baru buat dia. Keinginan buat terus jadi lebih baik ini yang bedain pemain hebat. Pikiran Yamal itu dasarnya kerja keras dan kehebatan main bola. Dia mau usaha lebih keras buat capai level yang lebih tinggi. Buat Barcelona, sikap kayak gini berharga banget. Fokus Yamal jelas, sukses lewat perkembangan diri yang nggak berhenti. Kalau Flick ngabulin permintaan Yamal, dampaknya bisa besar banget. Ngambil tendangan bola mati bakal cepetin perkembangannya dan nguji mentalnya.
Sukses di momen-momen ini ngebangun kepercayaan diri dan jiwa pemimpin. Yamal bisa jadi pemimpin sejati, jadi inspirasi buat teman setim dan supporter. Ancamannya bakal lebih dari sekadar permainan terbuka, bikin serangan Barcelona jadi susah ditebak. Penendang bola mati yang bisa diandelin itu aset besar buat tim manapun yang ngejar piala. Tentu aja bakal ada tantangan, gagal nendang, tekanan, dan kemunduran. Cara Yamal ngadepin kesulitan bakal nentuin perkembangannya. Keinginannya buat nerima tantangan ini nunjukin dia siap. Perjalanan ini bisa jadi babak penting dalam sejarahnya di Barcelona. Dunia bakal nontonin pas dia maju buat nendang. Apa dia bakal jadi legenda? Waktu yang bakal jawab. Ngejadiin Yamal penendang bola mati tetap bisa ngubah suasana di tim Barcelona. Pemain senior kayak Lewandowski harus bisa nyesuaiin diri dan dukung perubahan ini. Cara Flick ngatur tim dan komunikasi yang terbuka bakal penting banget. Secara taktik, gaya Yamal nambah hal yang gak bisa ditebak di tendangan bola mati. Pelatih bisa bikin skema berdasarkan kelebihannya buat nembus pertahanan yang alot. Langkah ini bisa jadi inspirasi buat generasi La Masia berikutnya. Buktiin kalau umur bukan halangan. Ini nunjukin kalau yang punya bakat dan kerja keras bakal dihargai. Kalau Yamal berhasil, ini langkah cerdas. Kalau enggak, ya bakal ada penyesuaian. Sepak bola itu soal hasil, tapi inovasi seringkali berhasil. Percaya sama bakat muda bisa ngubah masa depan tim. Kebangkitan Yamal bisa jadi awal era baru di Barcelona. Perjalanan Lamine Yamal udah luar biasa banget. Permintaan beraninya ke Flick jadi babak lain yang menginspirasi. Dia nggak puas cuma jadi bagus. Dia pengen jadi hebat. Ngambil tendangan bola mati itu soal tanggung jawab, bukan ego. Ambisi Yamal jadi pelajaran buat atlet-atlet muda di mana aja. Bakat aja nggak cukup. Kerja keras dan keberanian itu yang paling penting. Dia pengen jadi pemain yang diandelin Barcelona di momen-momen penting. Mau dia jadi penendang bola mati utama atau enggak, semangatnya jelas banget. Yamal bertekad buat nulis sejarahnya sendiri di Barcelona. Keberanian dan bakatnya lagi ngebentuk masa depan sepak bola.